Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 32-33 tertulis, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu bernama Tina Crawford di Amerika Serikat merasakan kehilangan yang sangat karena anaknya satu-satunya, seorang laki-laki, meninggal karena ditembak oleh orang yang tidak dikenalnya pada tahun 2014. Pada saat anaknya itu meninggal, Tina merencanakan pembalasan dendam. Tapi semakin lama, seiring dengan berjalannya waktu, sampai tahun ini, Tina justru malah memberikan pengampunan dan mengatakan bahwa karena kasih Tuhan, maka ia dapat mengampuni. Malah lebih daripada itu, pembunuh anaknya yang usianya hampir sama akan diadopsi oleh Tina. Hal ini belum pernah terjadi, di mana seorang pembunuh diadopsi oleh ibu yang anaknya dibunuh. Sang pembunuh ternyata adalah seorang anak yang bertumbuh tanpa seorang ibu. Dan kini ia akan memiliki seorang ibu yang kehilangan seorang anak. Tina Crawford mengatakan bahwa ia kehilangan anaknya, tapi mendapatkan anak yang lain. Kasih Tuhan memampukan Tina Crawford untuk mengasihi pembunuh anaknya. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 32-33 ini tertulis, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Di sini Tuhan Yesus memberikan satu perintah untuk mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Sebab mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah kasih yang biasa, kasih yang secara umum semua orang bisa lakukan. Itu adalah kasih yang tanpa jasa. Mengapa disebut kasih tanpa jasa? Adalah karena kasih yang kita berikan kepada orang yang mengasihi kita, itu tidak ada upahnya di hadapan Tuhan. Tidak ada jasanya sama sekali. Kasih yang biasa, kasih yang bukan kasih luar biasa. Karena orang-orang berdosa juga bisa melakukan hal yang demikian. Tapi kasih yang lebih daripada itu, kasih yang mendapatkan upah dari Tuhan, kasih yang mendapatkan balasan dari Bapa Sorgawi, kasih yang mendapatkan jasa dari Tuhan, reward dari Tuhan, adalah kasih yang kita tujukan kepada orang yang tidak mengasihi kita. Kasih yang kita berikan kepada orang yang justru memusuhi kita. Kasih kepada orang yang justru melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Inilah kasih yang Tuhan ingin untuk kita miliki dalam hati dan hidup kita. Tentu saja saudara, kasih semacam ini sangat sulit. Tidak mudah untuk kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang membenci kita. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang telah merugikan kita. Tapi bagaimanapun juga saudara, di sini Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Mari miliki kasih yang bukan biasa-biasa, tapi kasih yang lebih dari biasa. Kasih yang extraordinary, kasih yang seturut dengan apa yang Tuhan sudah teladankan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus memberikan pengampunan, bukan kutuk. Di atas salib Tuhan menyebarkan kasih.
bukan kebencian. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara dan saya dan memampukan kita untuk mengasihi seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengasihi lebih daripada biasa-biasa saja. Kasih yang extraordinary, kasih yang excellent, bukan kasih yang rata-rata. Kami percaya ada upah, ada jasa, ada reward dari Tuhan bagi setiap kami yang mau mengasihi. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami mengasihi seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi semua orang, dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing secara pribadi, dan terus keluar ke komunitas di mana kami berada, di lingkungan pekerjaan, lingkungan studi, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pelayanan di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.